Ya, salam semuanya. Wah, kumpul UM nih. Oke, sebelumnya kita doa dulu yuk. Bapak dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap sore hari ini Tuhan Yesus. Engkau masih mengumpulkan kami di sini ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ketika kami ada di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, itu adalah setiap panggilan dan pilihan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami ya Tuhan Yesus yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, menjadi penggerak-penggerak-Mu ya Tuhan Yesus. Menjadi generasi penggerak ya Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Tidak peduli kami sedikit ya Tuhan Yesus, jadikan kami orang-orang yang berkualitas ya Tuhan Yesus untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Pimpin setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus, biar mengajarkan buat setiap kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya lewat setiap firman, lewat setiap pujian. Kami meminta ampun juga Tuhan Yesus atas setiap pelanggaran kami Tuhan Yesus, setiap dosa-dosa kami. Dan di tempat ini Tuhan Yesus, kami mau merendahkan hati bersama-sama Tuhan Yesus mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kita langsung buka aja yuk di Yeremia 20 ayat 9. Di HP juga gak apa-apa dibuka. Gak apa-apa. Santai aja. Udah siap dengar firman? Oke. Kita baca bareng-bareng boleh? Yang udah dapat Yeremia 20 ayat 9. Udah dapat semua ya? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Kalau teman-teman baca perikop ayat Yeremia 20 ayat 9 ini itu menjelaskan tentang keluh kesah Yeremia. Keluh kesah Yeremia dijelasin bahwa kenapa Yeremia bisa berkeluh kesah gitu. Karena awalnya Yeremia kurang lebih 30 tahun dia memberitakan firman. Ke siapa? Ke orang-orang Israel. Ke siapa? Ke orang-orang yang tidak dia ketahui gitu. Dia seorang nabi dan lahir di Anatot gitu. Nah, kenapa Yeremia bisa berkeluh kesah? Karena pada saat itu salah satu kerajaan Asyur itu lagi yang namanya menghimpit Yeremia gitu. Sehingga siapapun aja yang diberitain tidak ada yang mau mendengar selama kurang lebih 30 tahun. Dan waktu itu saya sempat ngobrol sama seseorang gitu. Dia bilang gini, Kak gue kayaknya capek deh bagian firman ke teman sekelas gue. Kayaknya gak mungkin deh dia bisa bertobat. Nah, buat setiap teman-teman kita mesti lihat dari yang namanya Yeremia ini. 30 tahun kurang lebih. Kalau gak salah itu sekitar 32 tahun. Yeremia itu memberitakan firman kepada siapapun aja yang dia temuin. Tapi tidak ada satupun orang yang bertobat. Mungkin ketika kita lagi berjalan hari-hari ini memberitakan firman, sepertinya capek, sepertinya lelah gitu ya. Ayo ikut Tuhan yuk ke temannya. Bahkan saya pernah temuin beberapa teman saya ketika dia bagiin firman ke temannya. Dia cuma bilang Tuhan Yesus mengasihi lu. Dan dari situ ketika dia bilang Tuhan Yesus mengasihi lu, orang ini yang tadinya keras akhirnya dia nangis gitu. Dan di sini kita bisa dapetin bahwa kekristenan kita hari-hari ini mesti ada yang namanya pemberitaan. Jika kita hari-hari ini gak memberitakan tentang Tuhan, mesti kita kilas balik lagi gitu. Generasi kekristenan selanjutnya tuh akan jadi apa?
Amin sampai sini. Jadi kekristenan kita mungkin hari-hari ini ada di dalam yang namanya kursi goyang. Atau kalau misalnya teman-teman pernah baca ketika Tuhan Yesus dan para rasul, Tuhan Yesus ketika ketemu dengan yang namanya Petrus, Petrus disuruh keluar dari yang namanya perahu. Ada yang pernah tahu? Petrus suruh berjalan di atas air. Ini menggambarkan ada sesuatu yang tadinya di dalam kenyamanan, ketika Petrus ada di dalam yang namanya perahu itu, Petrus harus keluar dari yang namanya perahu itu. Untuk membuktikan apa? Bahwa di situ ada penyertaannya Tuhan. Dan ini berbicara tentang yang namanya ketidaknyamanan gitu. Petrus yang ada di dalam yang namanya perahu, dia harus melangkah keluar. Dan ini menjadi satu step, jadi satu langkah di mana kita harus melangkah keluar. Karena gereja dipanggil untuk keluar, bukan untuk ke dalam dan untuk memenuhi bangku-bangku gereja. Kita mesti lihat dan kita mesti perhatiin gitu. Penginjilan itu bukan tugas yang namanya pastor, penginjil atau siapapun aja. Tapi tugas kita pribadi pas pribadi. Kekristenan kita hari-hari jangan dibuat duduk di dalam yang namanya kursi goyang teman-teman. Kenapa kursi goyang? Gue tadi sempat baca, tujuan kursi goyang itu dibuat tuh untuk apa? Pertama untuk beristirahat, kedua untuk bermalas-malasan. Ini jadi kayak pemikiran gitu bahwa gue gak bisa untuk duduk di dalam yang namanya kursi goyang. Handphone sangat mudah gitu dipakai gitu. Untuk beritain firman. Teman-teman setiap hari baca Alkitab, tapi kalau misalnya teman-teman gak belajar untuk bagiin lewat handphone ini, lewat media sosial, sayang sekali. Jadi dikala yang namanya si iblis juga pakai yang namanya teknologi untuk kasih tahu yang namanya hoax, kita harus juga pakai teknologi ini hari-hari ini teman-teman buat beritain firman. Amin. Nah, tadi kursi goyang itu berbicara tentang ketika seseorang melakukan aktivitas untuk beristirahat dan bermalas-malasan. Itu kegiatannya gitu. Dia namanya kursi goyang. Tapi kekristenan sekarang ini harusnya tidak ada di yang namanya kursi goyang atau di dalam perahu, sama seperti Petrus ketika Tuhan panggil untuk berjalan di atas air. Kita tidak dipanggil untuk menjadi nyaman. Amin. Gereja yang tidak menginjil adalah gereja yang buta dan bisu. Kenapa? Gereja ketika tidak ada yang namanya visi, tujuan, ya dapat dipastikan suatu saat nanti gereja itu akan murtad dan tidak ada lagi generasi. Kemarin saya sempat lagi kuliah. Dosennya bilang gini, ya ada di salah satu gereja, orang paling muda di gereja itu umur 70 tahun. Umur paling muda 70 tahun. Itu di salah satu, pokoknya di luar negeri gitu. Dan di sini kan pas saya ngerenungin, iya ya, miris banget gitu. Kekristenan ketika tidak ada generasi yang memikirkan generasi selanjutnya, dapat dipastikan kekristenan itu akan mati. Jadi makanya hari-hari ini ketika Yeremia punya semangat di dalam diri itu, ketika dia udah mau berhenti untuk nggak beritain firman, ketika dia mau berhenti untuk nggak ikut Tuhan lagi, ketika Yeremia udah mau berhenti untuk nggak melihat yang namanya tujuan, bahwa dia dipanggil untuk memberitakan firman. Tapi Yeremia ada yang namanya semangat di dalam dirinya. Dan gue percaya berpuluh tahun mungkin teman-teman ikut dalam yang namanya kegiatan kegerejaan gitu. Aktif dalam aktivitas di kegerejaan gitu. Tapi gue mau kasih tahu, kalau hari-hari ini gak ada api, event itu kecil ya, api itu kecil dalam diri teman-teman, dan untuk ngeberitain tentang Tuhan, itu gak ada. Hati-hati, kita mesti waspada hari-hari ini. Kita mesti melihat gitu, generasi hari-hari ini tuh gimana sih? Apa yang mesti gue kerjain buat kekristenan ini? Jadi panggilan yang Tuhan kasih kepada Yeremia itu sangat kuat, sehingga kita harusnya melihat sama seperti Yeremia punya yang namanya api yang sedikit itu dipakai gitu.
untuk beritain firman. 30 tahun. Kalau teman-teman mungkin bagian tentang Tuhan ke temannya, ya baru sehari 2 hari itu udah capek ya. Ya gak sih? Tapi Yeremia 30 tahun gitu. Kurang lebih 30 tahun untuk beritain firman. Dan kita harus melek visi gitu untuk hal-hal generasi saat-saat ini. Jadi yang gue dapat gini teman-teman dari Yeremia ini harus menjadi perenungan terdalam bagi diri ini. Kalau kita hari-hari ini gak punya api dalam diri kita, ya kita sama seperti jemaat di mana? Kalau teman-teman tahu, yang di Wahyu bilang, bertobatlah kembali. Jangan biarin api yang di dalam diri kita itu padam. Kalau udah padam dan akhirnya redup, ini mesti dipikirkan. Karena kenapa? Kita diciptain sama Tuhan, kita dipanggil sama Tuhan, sama seperti Yeremia, itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Kalau kita mau kembali ke kehidupan lama, bisa aja. Tapi kita lagi belajar tentang, ya berarti kita lagi fokus ke diri kita sendiri. Kita udah gak memperhatikan namanya tujuannya Tuhan. Dan kedua, satu, tadi gue bagiin tentang Yeremia. Dan kedua gue mau kasih tahu ada satu orang, yaitu Paulus. Kita buka di 1 Korintus 9 ayat 16. Udah dapat semua ya? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Coba pikirin, kita harus celaka nih kalau kita gak beritain Injil hari-hari ini. Bilang kan kirinya, celaka lu. Teman-teman tahu kan bahwa Injil itu berarti di dalam diri Paulus, di dalam pola pikirnya Paulus, Injil itu sangat penting bagi kehidupannya gitu. Injil itu penting juga buat kehidupan orang lain. Kalau teman-teman mau fokus nggak beritain Injil, saya mau kasih tahu Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan umat percaya. Kalau teman-teman di tempat ini udah nggak butuh Injil, ya udah, berarti apa? Nggak bakal diselamatkan. Bilang sama dirinya kalau gue ini butuh Injil. Gue bakal celaka kalau gue nggak beritain Injil. Teman-teman pernah tahu gue dapat gini. Ada tafsiran yang bilang gini. Celakalah aku itu tafsirannya ada yang bilang gini. Terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dan di sini ngejelasin banget bahwa Paulus lagi kasih peringatan ke dalam dirinya. Kasih peringatan bahwa kalau gue gak beritain Injil gue bakal celaka. Jadi dalam dirinya tuh cuma ada 2 pilihan. Gue mau beritain Injil atau gue celaka. Jadi ketika kita tahu bahwa kita hidup itu untuk satu tujuan yang udah Tuhan Yesus persiapin, yaitu pekerjaan baik. Dan di dalamnya itu kita diajar untuk memberitakan Injil. Kalau gereja gak mengajarkan bahwa kita harus memberitakan Injil, ya dapat dipastikan gereja itu tidak lama kemudian pasti akan mati dan tidak ada generasi. Jadi kita mesti masuk ke dalam yang namanya misinya Tuhan. Kalau teman-teman baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ini menjelaskan gitu bahwa ada misi Tuhan yang lagi Tuhan mau kerjain, bahwa ada misi Tuhan yang mau Tuhan nyatain gitu. Lewat Alkitab. Kalau teman-teman baca Alkitab ya, dibilangnya celakalah aku. Ini kalau teman-teman baca itu tentang perikopnya apa? Apa Cak perikopnya? Hak dan kewajiban Rasul. Betul ya?
hak dan kewajiban rasul. Tadi sekali lagi, Paulus panggil yang namanya masalah itu gitu. Paulus panggil kecelakaan itu. Padahal kalau dia dia nggak ngeberitain Injil juga sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi Paulus panggil yang namanya masalah itu. Celakalah gua kalau gua nggak bagian firman. Ntar kita belajar dari dua tokoh ini gitu. Ternyata ada satu kesatuan, ada satu kesamaan. Lanjutnya lagi, sekali lagi Paulus panggilan namanya masalah itu, yaitu celaka itu. Kalau gue nggak beritain Injil, bahwa kalau ketika gue gagal untuk beritain Injil satu hari, gue pasti bakal kena celaka. Dia panggil masalah itu. Coba teman-teman pikirin, kalau teman-teman punya standar dalam hidup. Kalau gue misalnya teman-teman kerja sekolah jam 7 misalnya. Pasti kan bangun jam 6 ya, bener gak sih? Teman-teman bangun jam 6. Pasti teman-teman udah punya standar. Kalau gue bangun jam 7 pas, gue bakal terlambat. Kalau gue bangun jam 8, ya itu udah pasti terlambat banget kan. Dan ini seharusnya jadi pemikiran kita dan standar kita gitu. Kalau hari ini kita gak beritain firman, celakalah kita. Dalam banget ya. Ya ini keras gitu. Pas gue baca, gila Paulus bisa berani gitu. Panggilan namanya masalah ini dalam dirinya gitu. Kalau gue gak beritain firman ya gue bakal celaka. Gue bakal terkutuk. Hari-hari ini kita mesti mulai punya poin untuk melihat gimana Injil harus diberitakan. Kemana kaki ini melangkah kita harus berjalan. Itu kan Paulus Kak. Itu kan Yeremia Kak. Ya. Tapi Injil juga harus diberitakan lewat setiap kita. Amin sampai sini. Apakah kita nganggap yang namanya pemberitaan Injil atau Injil itu sebagai suatu hal yang rendah? Itu kita bisa jawab sendiri masing-masing. Gini, jadi karena tanpa Injil manusia gak bisa diselamatin hari-hari ini, maka kita mesti melihat bahwa berarti Injil itu sangat dibutuhin bagi dunia. Dan siapa yang harus memberitakan Injil kalau bukan orang-orang Kristen? Kenapa gue mau kasih tahu tentang pemberitaan Injil? Nanti pokoknya semua ini nyambung deh dengan kegerakan yang terjadi di dunia ini. Oke, gue bagiin aja. Jadi gini, kalau teman-teman pernah baca yang namanya Joshua Project. Joshua Project itu tentang kegerakan, kekristenan, apa yang terjadi di dunia hari-hari ini. Ada yang namanya jendela 1040. Windows 1040 kalau teman-teman mau tahu. Joshua Project. Itu kegerakan itu lagi ngejangkau yang namanya Afrika Barat sampai Asia Timur. Dan Indonesia tuh termasuk di dalamnya gitu. Ini kegerakan ini lagi difokusin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang namanya peta dunia itu udah lagi difokusin ke satu benua gitu. Satu benua dan itu benar-benar fokus ke 1040 ini. Itu berbicara tentang lintang, bujur lintang kayak gitu deh kalau gak salah. Dan gue belajar, oh iya ya. Ternyata pas gue baca itu titik merah semua gitu. Di negara-negara ini yang lagi difokusin ini. Dan kedua tuh ada yang namanya jendela 414. Ini teman-teman coba belajar aja gitu. Karena gue suka yang namanya ngelihat kekristenan di dunia ini kayak gimana ya. Gue pelajarin juga banyak hal hamba-hamba Tuhan bahkan. Seorang penginjil yang dari luar negeri terus ke Indonesia. Kenapa sih kok bisa ada kekristenan di Indonesia gitu? Pernah mikirin gak? Gimana mereka bisa berjuang sampai Indonesia bisa ada kekristenan gitu. Harusnya kita juga bisa jadi semangat. Oh iya ya, dulu kenapa gue bisa jadi Kristen ya? Ada John Sung, ada No Manson, Otto Gessler, dan banyak hal lagi gitu. Dan banyak orang lagi yang memberitain firman ke Indonesia. Seharusnya kita jadi punya semangat gitu kalau kita tahu bahwa ya mereka itu ketika penginjilan itu mereka nggak ngalamin sesuatu yang nggak susah gitu. Itu medan di Indonesia itu sulit terutama di Tanah Batak kalau teman-teman baca. Kalau teman-teman mau tahu ya Tanah Batak di Papua. Banyak orang-orang yang mati di sana sebagai misionaris. Nah makanya kita mesti pikirin hari-hari ini apakah saya harus menginjil atau enggak. Kalau teman-teman udah input dalam dirinya hari ini kalau gue nggak nginjil gue pasti celaka. Ini yang jadi pemikiran Paulus.
Ini yang jadi suntikan buat dirinya Paulus untuk nyemangatin dalam dirinya Paulus gitu. Sama seperti Yeremia. Yeremia punya semangat di dalam dirinya. Sekalipun api itu kecil, percikan itu kecil, tapi dia mau ada semangat gitu. Dia udah mau berhenti, udah gue gak mau ikut Tuhan lagi. Dia bahasanya udah putus asa. Kalau teman-teman baca, Yeremia itu udah keluh kesah gitu. Tapi Paulus, di dalam dirinya ada semangat, tapi satu hal lagi, dia punya yang namanya, dia ngancam dirinya gitu. Teman-teman pernah ngancam gak diri teman-teman? Kalau gue nggak selesai nih ngerjain ini nih, gue bakal dimarahin guru nih pasti nih. Dan ini yang gue dapat, wah keren juga Paulus, bisa seberani itu. Dan gue percaya apa yang dilakuin Paulus tuh udah masuk ke dalam yang namanya ruang lingkupnya Tuhan gitu. Paulus udah masuk ke dalam yang namanya hadiratnya Tuhan. Kalau yang namanya Yunus pergi dari hadirat Tuhan, menjauhi hadirat Tuhan, tapi Paulus mau mendekat dan masuk ke dalam agendanya Tuhan. Dan kita harus masuk ke dalam agendanya Tuhan. Kekristenan gak bisa begini-begini aja. Karena kalau kita mau mikirin, udah Kristen gini aja, ntar gue sekolah, habis sekolah lulus, kuliah dan segala macam. Sampai situ doang ya, kecil gitu pemikirannya teman-teman. Dan di sini tadi gue mau bahas tentang jendela 414. Kenapa ada jendela 414? Ternyata jendela 414 ini berbicara tentang usia. Usia 4 sampai 14 tahun gitu. Dan di sini pas gue baca-baca, oh iya, 85% usia 4 sampai 14 tahun itu usia yang gampang orang bisa percaya sama Tuhan. Dan gue percaya ini ada di lingkungan teman-teman. Teman-teman sekolah kan kebanyakan kan. Dan ini jadi semangat seharusnya teman-teman. Ladang paling menguning itu ketika teman-teman di sekolah. Coba tanya kakak-kakaknya, nyesel gak sekarang udah gak sekolah? Tanya, coba. Tanya tuh Civene tuh. Ci nyesel gak Ci sekarang udah gak sekolah? Nyesel pasti. Gue aja nyesel. Kenapa dulu ketika gue sekolah gue gak bagiin firman gitu. Kenapa gue baru tahu sekarang? Jadi kita harus pikirin gitu. Jadi 85% itu generasi usia 4 sampai 14 tahun itu gampang banget percaya sama Tuhan. Dan di sini dibilangnya ladang paling menguning itu ya usia itu 4 sampai 14 tahun. Di luar 4 sampai 14 tahun ya kita harus mempersiapkan generasi 4 sampai 14 tahun ini untuk mereka dapat menginjil, untuk mereka dapat memberitakan firman lebih lagi. Amin sampai sini. Coba teman-teman pelajarin. Jarang banget gereja anak muda. Tadi yang pas saya dengar dari dosen saya, iya, paling muda itu umur 70 tahun. Setahun, 2 tahun lagi gak tahu masih ada gak tuh gereja. 70 tahun paling muda gitu. Itu di luar negeri. Oke, balik lagi. Paulus cuma punya ada yang namanya pilihan. Gue mau beritain firman atau gue mau celaka. Teman-teman mesti pikirin. Martin Luther bilang gini, pertobatan itu ada 2. Lu bertobat dari jalan yang salah. Kedua, lu bertobat ketika lu gak pernah nginjil. Dapat gak sampai sini? Kekristenan kita tuh harus bertobat kalau kita hari-hari ini gak menginjil. Teman-teman diem, teman-teman ada handphone, tapi enggak teman-teman pakai, celaka kita. Berarti dari sini gue dapat, wow, betapa beratnya jadi orang Kristen, ya gak sih? Baca banyak data-data yang hari-hari ini terjadi. Bahkan di YouTube kalau teman-teman baca itu udah banyak banget orang-orang yang pindah dari Muslim ke Kristen gitu. Banyak. Dan kita harusnya bisa punya semangat gitu. Wow, gila. Gue mau punya semangat kayak namanya Yeremia. Gue mau punya semangat seperti Paulus. Yang panggil yang namanya celaka itu ke dalam diri gue kalau gue gak beritain Injil.
kita harus brainwash otak kita, hari ini gue harus nginjil, hari ini gue harus nginjil. Teman-teman gue siapa yang bisa gue injilin ya? Gue kalau misalnya lagi misalnya satu hari ini pasti tuh banyak banget chat. Kadang juga kayak capek ya. Tapi gak bisa bilang capek gitu. Even gue ngomong capek tapi di hati gue tuh gak bisa, pasti ada yang ayo semangat lagi beritain firman. Dan harusnya teman-teman ditempatin di sekolah teman-teman masing-masing, di kampus teman-teman masing-masing. Itu harus punya daya impact yang luar biasa gitu. Buat apa? Beritain firman. Sempat gue baca tentang gini, kamu adalah terang dunia. Kadang orang Kristen berusaha untuk jadi terang, tapi ternyata tujuannya bukan itu, fokusnya bukan itu. Bahwa orang Kristen itu, bahkan kita yang ada di tempat ini, kita adalah terang. Kita gak perlu berusaha untuk jadi terang, tapi kita adalah terang. Perbuatan jelek teman-teman misalnya contohnya. Misalnya lagi ujian nih, Cak nomor 1 Cak. Jawabannya apa? B. Teman-teman pasti ngikutin gak? Cak, sekalian Cak, gue Cak. Gue banget sih dulu di sekolahan. Jadi itu kan jelas banget ya bahwa bahwa manusia itu gak perlu diajarin untuk jadi terang. Bahwa manusia itu udah jadi terang sendiri. Celaka kalau kita gak pikirin yang namanya, Injil itu harus dilihat oleh banyak orang. Pernah nanya gak, kenapa ada Injil? Meli, kenapa harus ada Injil Meli? Buat ingetin kita sama Tuhan. Kedua apa Mel tadi? Kemuliaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan. Kalau teman-teman jawab ke gue gitu, kenapa ada Injil? Karena ada dosa, jawabannya itu. Apa itu Injil? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Kita mesti pikirin bahwa kita ini butuh Injil. Dan Injil itu berarti dibutuhkan orang lain. Kalau kita mikir bahwa orang lain gak butuh Injil, siapa yang mau diselamatin gitu? Karena tujuan Allah menciptakan manusia itu ya agar serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kenapa tadi gue bilang, kenapa harus ada Injil? Ya karena ada dosa. Gampang aja kan, apa itu dosa? Dosa itu dalam bahasa Greka itu atau Yunani ya. Yunani itu dibilangnya gini, dosa itu adalah harmatia dalam bahasa Yunaninya. Apa harmatia? Luput, artinya itu luput, gak tepat sasaran gitu. Tadi gue bilang yang namanya dosa itu artinya tuh harmatia. Harmatia itu berbicara tentang luput. Harmatia itu berbicara tentang nggak sesuai namanya sasaran. Kita hari-hari ini udah mikirin belum bahwa gue ini tepat sasaran gak ya? Berarti kalau teman-teman pernah baca yang namanya Tuhan lagi kasih yang namanya anak panah. Dan kita adalah anak-anak panahnya. Kalau kita gak tepat sasaran berarti kita lagi jauh dari yang namanya Tuhan. Kita jauh dan sedang merusakkan ciptaan Tuhan ini gitu. Kita tuh butuh kembali ke yang namanya Injil. Kalau teman-teman hari-hari ini udah gak ngebutuhin Injil, teman-teman udah gak ngebutuhin yang namanya firman Tuhan, misi Tuhan gagal berarti. Makanya gue mau ingetin hari-hari ini kita harus kembali kepada yang namanya rancangan yang Tuhan udah kasih. Yaitu apa? Keselamatan itu. Alkitab itu berbicara tentang buku yang menjelaskan ada misi Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada agenda Tuhan. Kita mesti melihat ke situ dan kita mesti kembali. Kehidupan lama kita yang hari-hari ini mungkin ngebuat kita jadi capek, lelah dan berdosa, bahkan makin hancur gitu. Ya kita mesti kembali. Amin sampai sini. Siapa yang butuh Injil? Setuju ya teman-teman, semua butuh Injil ya. Gue mau kasih tahu di luar sana juga orang butuh Injil. Nggak cuma di sini. Jadi Injil itu seperti ketika teman-teman butuh suatu makanan. Satu hari teman-teman butuh makanan nggak? Nggak mungkin kalau nggak.
Teman-teman pasti butuh yang namanya makanan. Dan sama seperti itu, harusnya Injil itu lebih juga teman-teman buat setiap kita. Bahwa Injil itu juga kita harus perlu butuhin sama seperti kita membutuhkan yang namanya makanan. Jadi gini, baik Yeremia, baik Paulus, kayak lagi, dia punya semangat dalam diri ini. Gereja harus punya api, kalau nggak punya api, lama-kelamaan pasti padam. Lama-kelamaan pasti redup dan gak ada lagi yang namanya penginjilan dan gak ada lagi yang namanya kekristenan. Gak ada lagi orang yang diselamatkan. Dan hari-hari ini Tuhan Yesus mau bergerak dalam diri teman-teman, mau kasih semangat dalam diri teman-teman gitu. Dan teman-teman harus panggil masalah itu. Teman-teman harus panggil. Kalau gue gak beritain Injil, kalau gue gak beritain firman Tuhan, gue bakal celaka. Even ke lingkup orang sekitar teman-teman, mungkin keluarga, papa, mama, siapapun aja gitu. Jadi Tuhan jelas mau kasih tahu. Tujuannya ialah ketika teman-teman memberitakan firman, orang itu bisa kembali kepada rancangan yang semula. Orang itu bisa kembali ke yang namanya tepat sasaran itu. Kemuliaan yang Tuhan yang udah Tuhan kasih dari awal mula, Tuhan kasih Tuhan kasih perencanaan itu ke orang-orang yang teman-teman bagiin firman itu. Coba teman-teman pikirin, coba teman-teman lihat. Ya, coba teman-teman lihat gitu. Teman-teman di dalam gereja atau teman-teman mungkin di dalam gereja ini banyak banget nggak sih anak-anak mudanya? Mungkin banyak gitu. Tapi banyak gereja juga nggak melihat kepada yang namanya sasarannya itu. Ternyata anak-anak muda itu dipakai untuk beritain firman seharusnya ya. Anak muda itu dibilangnya tuh kamu kuat dan firman Allah ada di dalammu. Dan firman itu harus terus di-input terus dalam diri kita. Dalam diri kita, sama seperti Paulus. Paulus tuh input dirinya terus sama yang namanya firman. Sampai dia bilang, kalau gue gak beritain Injil, gue celaka. Gila, kalau teman-teman baca teroris itu, berita yang teman-teman baca itu teroris. Kenapa dia bisa mati? Karena udah di brainwash gitu sama yang namanya pengajaran. Kalau lu mati, lu masuk surga. Kenapa? Awalnya apa? Di brainwash supaya apa? Dia ngebom gitu. Lu masuk surga lu bakal ketemu bidadari. Itu yang di brainwash terus. Yang diubah cara pandang. Dan kita harus berikut yang namanya pemikiran kita. Terus sama yang namanya firman. Gereja yang tidak menginjil itu dapat dipastikan bakal mati dan tidak ada generasi. Sekali lagi kita mesti pikirin, siapapun kita di tempat ini jangan pandang diri kita lemah, jangan pandang diri kita, gue gak bisa apa-apa buat kerajaan. Salah kalau teman-teman pikirin betapa berharganya satu orang untuk kerajaan surga. Tuhan cari satu orang yang tersesat, Tuhan cari satu orang domba. Untuk diapain? Untuk diselamatkan. Tapi pas gue tanya, teman-teman setuju gak teman-teman butuh Injil? Iya butuh. Kita butuh Injil. Dan betapa butuhnya orang-orang di luar sana. Even mereka gak melihat, even mereka gak tahu ya. Gue hidup sekedar hidup aja. Nah teman-teman mesti kasih tahu bahwa tujuan ini harusnya mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Bahwa manusia itu butuh Injil. Manusia butuh diselamatkan. Kalau manusia gak butuh diselamatkan, Tuhan bakalan sedih gitu. Amin, sampai sini. Sekali lagi gue bagiin, Yeremia dan Paulus merupakan orang yang punya semangat dalam dirinya. Punya semangat dalam dirinya untuk apa? Memberitakan firman. Gue gak tahu Paulus memberitain firman itu berapa tahun. Tapi gue maksudnya belum belajarin gitu. Tapi yang gue dapat si Yeremia ini 30 tahun fokus untuk memberitain firman. Fokus untuk adanya pertobatan. Fokus adanya untuk keselamatan. Makanya kalau teman-teman baca, Alkitab ini sedang menjelaskan bahwa seseorang
dipakai Tuhan untuk satu keselamatan, untuk satu tujuan, yaitu keselamatan besar buat orang-orang. Sampai sini siapa yang mau nginjil? Amin, bukan jawaban ya? Saya butuh angkat tangannya. Oke, kita butuh nginjil ya. Sekarang gue mau kasih tugas buat teman-teman. Cari satu orang. Gak usah jauh-jauh, lu gak usah cari keluar ya. Lu cari di kontak. Cari di kontak. Siapa yang bisa gue injilin? Karena kalau kita gak mulai mikirin siapa yang bisa gue injilin, itu kita gak bakal bergerak. Kalau kita gak pikirin, celaka gue kalau hari ini gak beritain firman. Dan kita mesti punya semangat hari-hari ini. Siap gak? Kita harus jadi gereja yang praktek-praktek aja hari-hari ini. Amin. Gereja dipanggil bukan untuk jadi yang namanya kolam, tapi jadi yang namanya aliran air hidup. Kalau kolam cuma penuhin aja yang namanya tempat gitu. Tapi kalau yang namanya aliran itu, sungai itu, makin banyak orang diselamatin. Jadi gue dapetin gini, kita harus jadi gereja yang gak manja. Gak ngelihat, itu ada hamba Tuhan, udah biarin aja dia aja yang bagiin firman. Enggak, kita mesti lihat bahwa kita ini sangat dibutuhkan bagi kerajaan Tuhan. Even gereja teman-teman gak nganggep gitu teman-teman itu siapa. Ini mah hanya anak sekolah minggu. Enggak, tadi gue mau kasih tahu. Jendela 4:14 itu ngejelasin bahwa rentang usia 4-14 tahun itu sangat mudah. Dan ini adalah salah satu ladang terkuning di dunia ini. Dan kita butuh pekerja-pekerja. Jangan bangga ketika kita jadi pekerja-pekerja gitu. Hanya sekedar ikut program-program di gereja. Tapi mesti masuk ke dalam yang namanya misinya Tuhan, agendanya Tuhan, tujuannya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan panggil kita tuh tepat sasaran. Kita ada di dalam yang namanya Injil itu. Kita ada di dalam yang namanya keselamatan itu. Siapa yang gak mau manja? Oke, jangan manja ya. Beritain firman. Panggil masalah itu. Tuhan, kalau saya hari ini gak beritain firman, saya bakal celaka. Dan kalau saya juga gak bertobat, saya juga bakal celaka gitu. Oke, gue mau semangatin teman-teman biar hari-hari ini kita mulai melihat visi yang Tuhan kasih, melihat tujuan yang Tuhan kasih. Bahwa kita diciptakan untuk menginjil, bahwa kita diciptakan untuk memberitakan firman, untuk kembali kepada tujuan itu, agar kita tepat sasaran dan gak salah-salah masalah hidup ini. Gak masalah teman-teman sekolah, kerja, dimanapun aja. Gue pengen kasih biar teman-teman tuh bisa jadi punya pandangan hari-hari ini bahwa oh iya, gue harus nginjil. Di tengah kehidupan gue yang kacau balau, gue tetap harus nginjil. Gue harus tetap bersaksi. Ketemu sama orang, mungkin lagi pandemi, ya itu tadi balik lagi. Kontak teman-teman banyak, cari tahu. Siapa yang harinya belum gue injilin ya? Nah itu. Paling gitu aja teman-teman.